Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda bersama saya Imron Supriyadi. Dan pada malam hari ini saya dapat tamu yang istimewa. Ini teman lama dan sudah lama nggak ketemu ya. Namanya Bung Darwin Sarkowi. Selamat malam Imron. Malam. Alhamdulillah sehat. Salam COVID dulu. Kita salam COVID. Oke. Supaya kita harus tetap tunduk pada Protokol kesehatan. Walaupun kadang-kadang tanpa protokol kita juga harus sehat ya. Iya. Baik pemirsa, kita akan segera berbincang-bincang dengan teman saya Darwin Sarkowi. Kita mau ngobrol apa malam ini? Sesuai dengan apa yang kita tulis ini, topik utama kita mengulas tentang pilkada mubazir ini. Apa sebenarnya yang menarik menurut kamu apa yang menarik di pilkada mubazir? Yang menjadi pertanyaan tentu saja kenapa pilkada yang akan datang ini disebut dengan pilkada mubazir, Imron? Jadi kemarin kita berbincang-bincang dengan beberapa teman redaksi ya. Ada pilkada tetapi ternyata juga pesertanya itu justru incumbent melawan kota kosong. Dan setelah kita berbincang-bincang dengan sejumlah narasumber, ternyata justru ini pilkada kalau memang sudah tahu pemenangnya, walaupun itu pemenangnya kota kosong, ya ini kenapa harus diadakan pilkada? Betul, ini membuang-buang uang negara yang makanya kita juluki sebagai pilkada mubazir. Tapi jangan salah juga, siapa tahu negara memang sedang banyak uang ini, Imron. Dia merasa tidak sedang membuang uang negara kita. Daripada kita membuang uang untuk pilkada, lebih baik kan untuk COVID. Gitu. Harusnya seperti itu. Betul, ya. Tetapi yang paling menjadi pertanyaan lagi, kenapa menjadi dijadwalkan juga pilkada sekarang? Karena itu adalah bagian konsekuensi proses demokrasi, Win. Karena ya bagaimana? Biar kelihatan demokrasi Indonesia ini seperti itu. Kalau kelihatan demokrasi berarti nggak demokratis. Berarti ini sebuah demokrasi palsu kan. Tapi bagaimanapun kalau kita kutip dari Bung Tareh Rashid ya, salah satu pengamat sosial politik kita, bahwa demokrasi kita ini sebenarnya masih sangat demokrasi prosedural. Belum secara ideal bicara tentang demokrasi yang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat, dari rakyat oleh rakyat. Dan ini sama sekali pelaksanaan demokrasi di negara kita ini baru demokrasi prosedural. Seperti halnya juga sekarang kita bicara soal pilkada mubazir, ini hanya prosedural saja sebenarnya. Hanya sekedar melengkapi agenda saja. Betul, secara esensi ini sebenarnya nilai-nilai demokrasi ini belum betul-betul menyentuh kepada kebutuhan masyarakat. Nah, ini jangan-jangan ini negara sedang melakukan proses pembodohan kepada masyarakat. Saya tidak mengatakan begitu ya. Itu untuk apa melakukan pilkada kalau hanya sekedar membuang-buang uang seperti kata Anda tadi, Imron? Sekali lagi bahwa ini memang prosedur demokrasi kita memang harus seperti itu. Jadi kadang-kadang tuntutan demokrasi seperti itu harusnya. Jadi negara juga tidak pernah berpikir apakah ini mubazir atau tidak. Yang penting ini memang sebuah konstitusi, harus ada pilkada, harus ada proses demokrasi, ada rotasi kekuasaan. Kemutlakan harus dilakukan pilkada. Betul, Indonesia. Betul. Dan inilah yang menjadi bahasan kita. Kenapa kita mencoba mengkritisi bahwa pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember ya ini, Desember di ada beberapa daerah di kita kan ada 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada secara serentak, dan di antara ada 2 kabupaten itu Kabupaten Oku dan Kabupaten Ogan Ilir. Oku Selatan Ya? Yang sudah dipastikan itu akan bermusuh ya, incumbent akan berhadapan dengan kota kosong. Jadi agak lucu juga Win kalau misalnya nanti ternyata kota kosong terpublish ke masyarakat. Sudah dinyatakan oleh KPU. Bahkan KPU Sumsel kemarin kan sempat juga melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran supaya berkemungkinan ada calon lain yang kota kosong nanti ada isinya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang pertama. Ada realitas politik kota kosong ini bukan yang pertama, karena di Makassar juga pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya, dan di Prabu Muli sendiri 2018 kan terjadi juga kemarin ada kota kosong. Dan itu, apa kabar kota kosong waktu itu? Ya kalah gitu kan. Tapi ini ada indikasi bahwa ada juga orang yang betul-betul mengkampanyekan supaya kota kosong menang. Nah, ini sebuah fenomena yang cukup menarik. Kota kosong ada juga pengikutnya. Betul. Kalau kita mengutip dari Pak Tareh Rashid ya, Rektor IBA yang ditulis di Sumatera Progresif, ini bagian dari protes sebenarnya. Protes ketidaksukaan masyarakat, ketidaksukaan rakyat terhadap proses demokrasi yang sekarang berjalan, yang lebih menitik beratkan sih, dia lebih mengedepankan oligarki. Jadi partai politik itu sangat
berkuasa, sangat begitu kuat untuk ya ketidaksukaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang dinilai oleh Pak Tara ini masih sangat oligarki banget gitu kan, sehingga memang partai politik ini justru menjadi sebuah alat yang tidak menjadi partai politik ini menjadi sebuah alat yang tidak merakyat, dan itu justru menjadi kong kali kong antara para pemilik modal kepada partai politik, dan partai politik itu melahirkan anggota dewan yang memang notabene anggota dewan kan menjadi satu ikon-ikon yang akan memunculkan regulasi. Sayang sekali ya, ternyata proses demokrasi yang kita jalankan, Indonesia jalankan, ternyata melahirkan SDM yang korup. Sebenarnya kita ya sesalkan juga, tapi sebenarnya tidak ingin ada SDM yang korup ini. Ini saya Tapi kenyataannya ya kita tidak tahu apakah ini sebuah takdir, tapi konsekuensi dari proses demokrasi ya. Tapi memang begini ya, bagaimana kita akan melahirkan sebuah atau sosok yang tidak korup kalau ternyata sistem itu sendiri juga sudah korup. sudah korup Ya, duluan. misalnya logikanya gini Win, kalau misalnya saya ibaratkan sebuah kamera, kemudian kameranya itu kita ambil untuk mengambil gambar, ternyata kameranya rusak, maka gambar itu otomatis akan rusak juga kan. Jadi kita Kualitasnya tidak bagus. betul, artinya kita kalau misalnya sekarang ada yang kata Darwin tadi, ada pelaku-pelaku politik yang korup, maka kita juga harus melihat siapa yang memproduk anggota-anggota dewan yang Bisa disimpulkan artinya Imron, proses demokrasi yang kita jalankan akan sia-sia saja seharusnya seperti itu. Masyarakat, saya yakin masyarakat sudah semakin pinter. betul, karena itulah kalau kita mengutip lagi sekali lagi dari Pak Tare bahwa kotak kosong ini bagian dari protes rakyat, Untuk dan protes rakyat. kalau bahasa Darwin kan ini menjadi bagian dari wujud bahwa masyarakat ini sudah mulai cerdas. Dia tidak suka dengan oligarki kekuasaan yang sekarang ini, misalnya anaknya si raja ini kemudian harus ada anaknya yang mencalonkan ini, ya kan, misalnya kayak di Solo, misalnya di Solo kasusnya putranya Presiden Jokowi, kemudian lahirlah si Gibran misalnya. Tapi apakah itu salah Imron? Nggak salah juga, Nggak salah kan? nggak salah juga, Sah saja. Asal saja prosesnya benar gitu kan. betul, secara prosedural selama itu betul silahkan. Nah, Nah, tetapi ini kan kemudian ada kesan menutup akses-akses dari beberapa orang yang punya militansi dan punya intelektualitas yang sebenarnya punya ruang untuk berkesempatan menjadi pemegang kekuasaan, tetapi karena di situ ada garis politik ke atas yang lebih kepada kebapaan tadi, akhirnya kesempatan orang-orang yang tidak punya akses kekuasaan akhirnya ya sudahlah. padahal KPU telah membuka akses luas-luasnya kan Betul. untuk daftar seperti itu. Imron. Kenapa masyarakat tidak buru-buru untuk daftar juga? Sekarang gini Win, kalau misalnya oke, orang intelek, orang pintar, orang punya kapabel untuk menjadi pemimpin. Sementara untuk menjadi sosok pemimpin itu tidak hanya sebatas punya niat dan semangat baik, tapi dia punya kos dan harus punya biaya yang untuk mendukung itu. Saya tidak mengatakan bahwa ini politik uang, tapi uang politik gitu. Kita mau ngopi, duduk, kemudian ngumpulin orang, itu kan uang politik juga. Ya harus. Seperti itulah. Saya pikir itu hukum alam lah Imron. Artinya masyarakat juga harus menerima bahwa inilah kondisi yang terjadi. Masyarakat harus menerima bahwa kalau ingin berpolitik maka siap-siaplah duitnya berapa rupiah seperti itu. Nah, Artinya tidak bisa disalahkan bahwa politik ini salah seperti itu. kalau politiknya nggak salah, Win. Ah. Tidak salah. Persoalannya sekarang pelaku-pelaku politiknya yang seperti itu. Artinya demokrasi kita masih benar juga dong. Ada benarnya, ada salahnya. Sekarang politik sendiri itu pelakunya siapa? Kalau politik kan sesuatu yang barang mati, yang menggerakkan orang-orang nih. Nah, sekarang orang-orangnya ini punya niat baik. Berarti orang-orang yang berpolitik bisa kita pertanyakan itu ya. Pertanyakan kepada partai politik. Bagaimana dia menggodok kader-kadernya supaya betul-betul Kita pertanyakan partai politik yang mengusung calon-calonnya yang ternyata akan bakal korup. Salah satunya pilkada bermusuh dengan kotak kosong ini, dalam beberapa sumber mengatakan ini adalah gagalnya partai politik mendidik kader. Yang lahir kenapa? Karena bukan dari kader itu sendiri nih. Kan ini sebenarnya perbincangan yang sudah usang ya, kita bicara soal gagalnya partai politik melahirkan kader-kader baru. Tiba-tiba kader misalnya partai politik A justru melahirkan sosok Z yang sama sekali bukan kader politik. Tapi memang masyarakat kita kalau tidak ada uangnya, tidak ada duitnya, partai politik
tidak akan didekati seperti itu, Imron. Itu paradigma yang sebenarnya perlu diluruskan nih. Harusnya. Betul. Dan kalau bicara soal politik uang, kita kan kadang-kadang juga pakai logika gini, Win. Ayam itu sama telur duluan siapa? Ya kan? Apakah duluan ayam ataukah duluan telurnya? Atau duluan kandangnya, Imron. Baik, apapun proses demokrasi yang akan terjadi di tanggal 9 Desember ini menjadi sebuah konsekuensi logis dari proses politik yang akan terjadi di negeri ini. Apapun yang terjadi, masyarakat harus menerima. Oke, baik. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya Imron Subriyadi. Saya dari Nusar Kawi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.